Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Widiasari, NIM 2130401116 dari Persya 5C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 11 tentang ekonomi moneter yang berjudul valuta asing. Penjelasan pertama yaitu menjelaskan pengertian valuta asing. Istilah valuta asing disebut falas. Perbandingan antara valuta, nilai tukar atau kurs, menunjukkan perbandingan relatif harga valuta terhadap valuta asing lainnya. Valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan berbagai tindakan mentransfer daya beli melewati batas negara yang menggunakan satuan uang yang berbeda, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional. Adapun definisi valuta asing menurut beberapa ahli. Yang pertama, Hamdi Hadi. Valuta asing adalah mata uang yang asing yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam membayar setiap transaksi ekonomi internasional dan memiliki catatan kurs yang resmi dari bank sentral. Selanjutnya yang kedua, Jose Rizal Joseph. Valuta asing adalah mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi atau pembayaran internasional sebagai alat pembayaran di luar negeri. Yang ketiga, Engles dan Mauer. Valuta asing berarti mata uang asing yang dapat dijadikan klaim keuangan atau aset pada suatu perusahaan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian valuta asing adalah mata uang yang negara asing yang diakui dan diterima dalam sistem perdagangan internasional dan dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain dengan nilai yang berbeda. Selanjutnya itu materi yang kedua materi yang ke-B yaitu menjelaskan fungsi pasar valuta asing. Sejauh ini fungsi pasar utama valuta asing adalah pemindahan dana atau pembiayaan daya dari satu negara dan mata uangnya ke negara lain. Hal ini umum dicapai dengan transfer elektronik dan terus meningkat melalui internet. Beberapa peranan pasar valuta asing bagi para pelaku pasar valuta asing. Yang pertama, menyediakan transfer daya beli. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit. Yang ketiga, memberikan fasilitas untuk mengurangi risiko valuta asing. Ada beberapa fungsi pasar valuta asing antara lain, yang pertama, mempermudah proses pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lain, sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Yang kedua, sebagai penyedia kredit. Maksudnya adalah pasar valuta asing menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Fungsi yang ketiga itu membatasi risiko. Maksudnya adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau membatasi risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Fungsi yang keempat yaitu spekulasi. Maksudnya adalah melalui pasar valuta asing, seseorang dapat melakukan spekulasi, menerima, bahkan mencari risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya itu beberapa fungsi pasar valuta asing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi transfer. Merupakan fungsi dasar yang paling jelas dari pasar valuta asing yaitu untuk mentransfer dana atau mata uang asing dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, fungsi kredit. Forex memberikan bentuk kredit jangka pendek terhadap para importir untuk melajukan arus barang dan jasa yang berasal dari berbagai negara. Yang fungsi ketiga itu fungsi lindung nilai. Fungsi lain atau ketiga dari pasar valuta asing itu untuk melindungi nilai risiko dari valuta asing. Itu adalah fungsi-fungsi dari valuta asing. Yang materi yang selanjutnya itu C, menjelaskan kurva permintaan dan penawaran. Pengaruh permintaan penawaran valuta asing terhadap nilai tukar di kelompok negara berpendapatan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan berpendapatan tinggi menjadi kajian yang cukup menarik karena dilihat dari pengklasifikasian negara-negara yang ada di dunia ke dalam berbagai kategori. Salah satu kriteria klasifikasi yang dilakukan oleh Bank Dunia berdasarkan tingkat pendapatan per kapita di suatu negara. Hal ini penting dikaji dalam rangka untuk melihat perbedaan pengaruh remitansi, tenaga kerja, ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar di kelompok negara berdasarkan tingkat pendapatan per kapita. Nah, untuk gambar kurva penawaran permintaan valuta asing, mungkin teman-teman bisa lihat di makalah dari kelompok 11 halaman 9, di mana dijelaskan bahwa bagaimana kekuatan permintaan dan penawaran valuta asing dapat mempengaruhi nilai tukar.
Mula-mula keseimbangan berada pada kurva penawaran valuta asing dan permintaan valuta asing. Kemudian, katakanlah tenaga kerja mengirimkan hasil kerjanya di luar negeri yang mengakibatkan penawaran valuta asing meningkat dan membuat kurva penawaran valuta asing bergeser dari S ke S. Karena penawaran valuta asing lebih besar daripada permintaannya, maka hal ini akan membuat nilai tukar rupiah menurun atau dalam artian terapresiasi. Mungkin itu penjelasan dari gambar kurva penawaran dan permintaan. Selanjutnya itu menurut Asri Al-Fatir terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Yang pertama itu faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Yang kedua, faktor aliran modal keluar atau capital outflow. Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada kelanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Yang ketiga itu kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Sementara menurut Krugman, faktor yang mempengaruhi penawaran valuta asing yang pertama, penerimaan ekspor barang dan jasa. Semakin banyak ekspor yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula valuta asing yang akan diterima, sehingga penawaran valuta asing akan meningkat. Yang kedua, aliran modal masuk atau capital inflow. Semakin banyak modal yang masuk ke dalam negeri, maka akan meningkat penawaran valuta asing dalam negeri. Aliran modal masuk dapat berupa investasi asing langsung, dana hibah, bantuan luar negeri, pembayaran piutang, dan lain-lain. Yang ketiga itu remittansi, tenaga kerja dan wisatawan asing. Uang yang dikirim tenaga kerja yang bekerja di luar negeri ke dalam negeri akan menambah cadangan devisa dan meningkatkan penawaran valuta asing. Mungkin itu penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. D. Menjelaskan teori purchasing power party. Teori prioritas daya beli ini diperkenalkan oleh Gustave Eiffel pada tahun 1918. Prioritas daya beli purchasing power party merupakan suatu teori keuangan internasional yang terkenal dan konvensional. Teori ini merupakan untuk melihat hubungan antara inflasi dan nilai tukar secara kuantitatif. Prioritas daya beli ini pada dasarnya adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan jika suatu negara mengalami suatu ketidakseimbangan neraca pembayaran. Prioritas daya beli menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencarikan selisih inflasi antar dua negara, sehingga daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli konsumen untuk membeli produk-produk asing. Prioritas daya beli relatif digunakan untuk mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan pasar, seperti adanya biaya masuk, biaya transportasi, dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga sejumlah produk pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika ditukar dalam mata uang yang sama. Teori prioritas daya beli ini pada dasarnya adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan jika suatu negara mengalami suatu ketidakseimbangan neraca pembayaran pada saat laju inflasi suatu negara naik relatif terhadap laju inflasi negara lain. Permintaan atas valutanya menurun karena ekspornya menurun, menyusul naik harga, dan di sisi lain impor meningkat. Dengan kata lain, inflasi naik akan berakibat pada tekanan nilai valuta dan meningkatkan impor. Teori prioritas daya beli menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi dan antar dua negara, sehingga daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli konsumen untuk membeli produk-produk asing. Perbedaan inflasi antara dua negara dan daya beli konsumen ketika membeli produk domestik akan sama dengan daya beli pada saat melakukan impor dari negara lain. Prioritas daya beli menunjukkan secara langsung bahwa perubahan nilai tukar mata uang berhubungan dengan perbedaan inflasi yang berlaku dari suatu negara lain. Yang pertama itu prioritas daya beli
absolut, Salvatore 2011 mengungkapkan bahwa teori varietas daya beli absolut merupakan titik equilibrium dari nilai tukar antar dua negara dan rasio tingkat harga dari kedua negara yang bersangkutan. Varietas daya beli absolut memiliki asumsi bahwa tanpa adanya hambatan internasional, harga dari sejumlah produk yang sama pada dua negara yang berbeda seharusnya diukur pada dalam mata uang yang sama. 2. Prioritas daya beli relatif. Teori prioritas daya beli versi relatif menyatakan bahwa perubahan kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat profesional atau sebanding besarnya terhadap perubahan tingkat harga yang berlaku di kedua negara selama periode yang sama. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang valuta asing pada ekonomi moneter. Transaksi valuta asing akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu sehingga dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti investor, eksportir, importir, atau bahkan spekulan untuk melakukan transaksi valuta asing. Arti harfiah dari staf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, dan transaksi. Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat tukar luar negeri yang dalam dunia perdagangan tersebut disebut devisa. Dalam beberapa kamus bahasa Arab, transaksi valuta asing diistilahkan dalam kata staf yang berarti jual beli valuta asing, atau dalam istilah bahasa Inggris adalah money changer. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan as-sarf dengan pemrolehan harta dengan harta lain dalam bentuk emas dan perak. Dalam Islam, valuta asing dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak. Secara harfiah, al-sarf berarti penambahan dan penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Adapun dalam referensi keuangan syariah, al-bai al-sarf didefinisikan sebagai jual beli atau pertukaran mata uang asing dengan mata uang yang lain, seperti antara rupiah dan dolar dengan yen dan sebagainya. Sebagai dalil dalam transaksi valuta asing dapat dimerujuk pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 14 dan surah Al-Anbiya ayat 107 dan surah Al-Jathiyah ayat 13. Quran surah Al-Jathiyah ayat 13 menyebutkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa syakhura lakum ma fis samawat wa ma fi aradi khamili'an minha inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkar. Artinya, dan dialah menundukkan untukmu apa yang dia langit dan apa yang dia bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berfikir. Hadis-hadis Nabi berikut, juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kuma dengan kuma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dengan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.